Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan kelompok pada mata kuliah kriptografi kelas A yang diampu oleh Bapak Prajanto Wahyu Adi MKOM. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Adapun yang akan kami bahas antara lain adalah jenis dari algoritma A5 yaitu A51, A52, dan A53 atau yang disebut dengan Kasumi. Perkenalkan, saya Duma Murarta Sitorus dengan NIM 24060121120004. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu algoritma A51. Algoritma A51 awalnya dikembangkan pada tahun 1987. Algoritma A51 pada awalnya digunakan di Eropa sebagai algoritma untuk pengamanan data suara pada jaringan GSM. Terdapat sekitar 130 juta pelanggan GSM yang mengandalkan algoritma A51 dalam perlindungan kerahasiaan komunikasi. Pada tahun 1994, penggunaan algoritma A51 bocor dan mengundang orang-orang untuk menganalisis cara kerja algoritma ini. Pada tahun 1999, McBride berhasil melakukan reverse engineering dari sebuah telepon GSM. Ia melakukan analisis kembali algoritma A51 untuk memahami bagaimana A51 bekerja tanpa memiliki akses langsung ke desain internalnya. Sebelum dibocorkan, algoritma ini menjadi standar enkripsi yang dominan dalam komunikasi seluler. Algoritma A51 juga digunakan untuk mengenkripsi data dalam mode GPRS dan EDGI pada jaringan GSM. Pada puncak penggunaan algoritma A51, berbagai kontroversi muncul karena beberapa negara ingin menggunakan enkripsi yang lebih kuat sementara negara lain tidak setuju. Algoritma A51 yang awalnya dianggap kuat, kemudian diungkap kelemahannya dan kerentanannya dengan reverse engineering. Sebagai respon terhadap kelemahan yang ditemukan pada algoritma A51, banyak negara akhirnya beralih ke algoritma A53. Selanjutnya adalah cara kerja algoritma A51. Algoritma A51 merupakan algoritma stream shipper yang dirancang untuk menghasilkan urutan bit acak yang akan digunakan sebagai kunci enkripsi. Berikut adalah cara kerja dari algoritma A51. Pertama-tama akan dilakukan persiapan kunci. Pada proses ini, kita akan menyiapkan 3 LSFR atau Linear Feedback Shift Register, di mana register tersebut masing-masing terdiri dari 19, 22, dan 23 bit. Langkah kedua yaitu melakukan inisialisasi register. Pada tahap ini, register akan diisi dengan bit-bit yang ada pada session key. Session key di-generate pada saat proses autentikasi pada sebuah perangkat mobile ke jaringan. Session key dihitung dengan menggunakan algoritma yang sudah tersimpan dalam kartu SIM. Kemudian pada tahap ini kita juga akan menentukan tab bit dan juga clocking bit. Tab bit adalah bit yang akan digunakan sebagai input untuk operasi XOR pada saat ingin melakukan clocking. Sedangkan clocking bit adalah sebuah bit yang terdapat pada setiap register yang akan digunakan sebagai penentu bit mayoritas. Proses selanjutnya adalah proses clocking. Pada proses ini dilakukan 2 kali clocking, yaitu clocking dengan frame counter, kemudian clocking dengan majority bit rule. Frame counter adalah counter yang digunakan untuk melacak nomor frame atau time slope dalam komunikasi GSM. Counter ini menunjukkan nilai frame aktual yang sedang dienkripsi, sehingga membantu dalam sinkronasi proses enkripsi dengan data yang ditransmisi dalam jaringan GSM. Sedangkan majority bit rule adalah aturan untuk menentukan register mana yang dilakukan clock atau pergeseran berdasarkan bit yang mayoritas atau yang kemunculannya lebih banyak dari antara clocking bit yang telah ditentukan pada proses sebelumnya. Selanjutnya adalah proses untuk menghasilkan keystrip yang nantinya akan dilanjutkan untuk menginskripsi sebuah plain text dengan menggunakan operasi XOR sehingga menghasilkan ciphertext. Untuk penugasan ini, kelompok saya akan mengambil contoh untuk memperlihatkan cara kerja algoritma A51. Pada proses persiapan ini, kita akan membuat 3 buah register dengan panjang bit masing-masing 19, 22, dan 23. Setiap register akan diinisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya, pada tahap inisialisasi register dilakukan clock untuk memasukkan bit-bit yang ada pada session key. Terlebih dahulu ditentukan bit mana yang akan menjadi clocking bit dan juga tab bit. Clocking bit pada setiap register secara berurutan yaitu berada pada bit ke-8, ke-10, dan ke-10 pada masing-masing register, yang ditandai dengan kotak yang diberi warna abu-abu.
Sedangkan untuk tab bit yang digunakan antara lain pada register pertama yaitu pada bit ke-13, 16, 17, dan 18. Sedangkan pada register kedua yaitu pada bit ke-22 dan 21. Sedangkan pada register ketiga yaitu pada bit ke-7, ke-20, ke-21, dan ke-22. Perlu dicatat bahwa penentuan clocking bit dan tab bit pada penerapannya dilakukan pada saat desain algoritma. Ini adalah kondisi register setelah dilakukan clocking bit untuk bit pertama pada session key, yaitu 0. Untuk perhitungannya, kita perlu kembali ke slide sebelumnya. Untuk memasukkan bit pertama session key, kita perlu mengoperasikan setiap tab key-nya, kemudian hasil operasinya dioperasikan kembali dengan bit session key yang tadi, yang ingin dimasukkan ke dalam register atau yang tadi bernilai 0. Operasi store-nya akan kita coba hitung dari belakang, misalnya untuk register yang pertama, pada bit ke-18, yaitu 0, kita akan operasikan XOR dengan bit ke-17, yaitu 0. Sehingga 0 di-XOR-kan dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian hasil tersebut akan kita XOR-kan lagi dengan nilai pada bit ke-16. Sehingga 0 di-XOR-kan dengan 0, hasilnya juga 0. Hasil tersebut kita XOR-kan lagi dengan bit ke-13. Sehingga 0 kita XOR-kan lagi dengan 0, hasilnya adalah 0. Hasil operasi XOR dari setiap tab bitnya adalah 0. Hasil ini akan kita XOR-kan lagi dengan bit yang ada pada session key yang kita masukkan tadi. Nilainya adalah 0, maka 0 jika kita XOR-kan dengan 0, hasilnya adalah 0. Sehingga 0 kita masukkan ke dalam register dan nilai-nilai yang tersisa kita geser sebanyak 1 kali ke kanan. Hal yang sama juga dilakukan pada register kedua dan register ketiga untuk bit pertama session key. Proses ini terus dilakukan hingga seluruh bit session key telah di-clock ke dalam setiap register, dalam artian akan dilakukan sebanyak 64 kali, yaitu sepanjang bit di session key-nya. Ini untuk bit kedua yang bernilai 1, dan ini untuk bit yang terakhir, sehingga diperoleh nilai untuk bit barunya pada setiap register adalah sebagai berikut. Bit-bit ini akan digunakan untuk proses berikutnya. Selanjutnya, masuk ke proses clocking dengan menggunakan frame counter. Pada contoh penerapan ini, frame counter yang digunakan sepanjang 22 bit. Cara pengerjaan pada proses ini sama dengan proses sebelumnya, yaitu dengan mengoperasikan setiap tab bit dengan bit-bit yang ada pada frame counternya untuk menghasilkan bit yang akan di-clock ke register. Ini dia hasil untuk clock untuk bit pertama frame counternya. Kemudian ini untuk bit kedua, hingga didapatkan hasil akhir untuk bit terakhir dari frame counternya dengan nilai dalam register sebagai berikut. Nilai-nilai ini akan digunakan untuk proses berikutnya. Selanjutnya dilakukan clocking dengan menggunakan majority bit row. Dapat dilihat pada slide, di sini terdapat bit-bit yang merupakan clocking bit. Pada register pertama yaitu 0, kemudian pada register kedua, clocking bitnya adalah 1, dan pada register ketiga, clocking bitnya adalah 0. Di sini dapat kita simpulkan bahwa bit mayoritas atau majority bitnya itu adalah 0. Kenapa? Karena 0 itu muncul sebanyak 2 kali, sedangkan 1 hanya muncul sebanyak 1 kali, yaitu hanya pada register yang kedua ini. Register pertama memiliki clocking bit 0. Karena nilai clocking bitnya sama dengan majority bit, maka register ini akan di-clock. Untuk register kedua, clocking bitnya adalah 1. Karena 1 berbeda dengan majority bitnya, yaitu 0, maka register ini tidak di-clock. Sedangkan register yang ketiga akan di-clock, sama seperti register yang pertama. Proses clocking dilakukan seperti biasa dengan mengoperasikan seluruh tab bit yang ada pada register dengan menggunakan operasi XOR. Kemudian hasilnya dimasukkan ke bit pertama dan di setiap register. Dan nilai bit lainnya digeser ke kanan. Sehingga diperoleh hasil clocking seperti yang ada pada tabel di bawah masing-masing register. Dilakukan hal yang sama dan dalam desain algoritma ini, proses ini dilakukan sebanyak 100 kali. Ini untuk iterasi kedua, dan ini untuk iterasi ke-100, sehingga diperoleh nilai di setiap registernya sebagai berikut. Proses terakhir adalah keluaran kunci. Pada proses ini, kita akan memperoleh keystream dari
hasil proses XOR untuk setiap bit terakhir tiap register. Kemudian nanti akan dilakukan clock terhadap bit pada register dengan menggunakan majority bit rule. Cara yang sama dengan proses yang kita lakukan sebelumnya. Dalam contoh ini akan dilakukan proses sebanyak 228 kali untuk menghasilkan keystream sepanjang 228 bit. Pada layar dapat dilihat, ini adalah proses untuk menghasilkan keystream bit pertama. Kemudian ini untuk keystream bit keduanya. Dan ini adalah hasil akhirnya setelah dihasilkan sebanyak 228 bit keystream. Ini adalah hasil keystream yang diperoleh dari algoritma A51 yang telah kita lakukan sebelumnya. Misalnya kita akan melakukan enkripsi terhadap sebuah plain text dalam bentuk biner sebagai berikut. Maka dilakukan operasi XOR antara plain text dengan keystream-nya yang diperoleh dari algoritma A51 tadi. Maka akan diperoleh ciphertext sebagai berikut. Setelah membahas bagaimana algoritma A51 bekerja, selanjutnya yaitu pengaplikasian dari algoritma ini. Algoritma A51 awalnya dirancang untuk mengenkripsi suara dan data di jaringan GSM. Algoritma ini akan menghasilkan keystream yang akan dioperasikan dengan menggunakan operasi exclusive OR dengan data yang akan dikirim ke tiap burst dalam transmisi GSM menggunakan keystream ini untuk mengenkripsi frame suara atau data sebelum dikirim melalui saluran radio. Aplikasi lain dari algoritma ini banyak terdapat pada perangkat embedded seperti smart card untuk mengamankan data sensitif di dalamnya. Digunakan juga untuk pengamatan data di berbagai aplikasi seperti pesan teks, panggilan suara, dan transfer file. Meskipun keamanannya telah dipertanyakan dalam beberapa kasus, algoritma ini masih tetap digunakan karena keterbatasan sumber daya atau kompatibilitas dengan sistem yang sama. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, setelah algoritma A51 bocor, maka banyak orang yang berusaha untuk menganalisis algoritma ini dan menemukan kelemahan dari algoritma ini. Algoritma A51 menggunakan kunci 64 bit yang pada saat awal perkembangannya itu dianggap cukup kuat. Namun dengan perkembangan alat komunikasi yang semakin modern, membuat panjang kunci ini tergolong pendek dan rentan terhadap serangan brute force. Hasil analisis menunjukkan bahwa LSFR dengan panjang 19 bit itu rentan terhadap serangan slide attack yang dapat mengungkapkan kunci yang digunakan untuk enkripsi. Dengan mengetahui keystream dari salah satu LSFR, maka penyerang dapat mengungkapkan keseluruhan kuncinya. Selain itu, algoritma ini tidak dirancang khusus untuk mengatasi kecepatan data yang tinggi. Ketika algoritma ini nantinya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan transfer data dengan kecepatan tinggi, seperti pengunduhan file dan akses internet, mungkin akan menjadi tidak cukup efisien. Itulah dia pembahasan mengenai sejarah, cara kerja, pengaplikasian, dan juga kelemahan dari algoritma A51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fitra Ramadhani Siregar dengan NIM 2406112112008. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma A52. Yang pertama adalah sejarah. Algoritma ini merupakan algoritma stream cipher yang digunakan untuk memberikan privasi suara dalam protokol telepon seluler GSM yang dirancang pada tahun 1992 sampai 1993 sebagai pengganti A51 yang relatif lebih kuat meskipun tetap lemah. Algoritma ini lebih sederhana daripada A51 dan dikembangkan oleh ETSI atau European Telecommunication Standard Institute untuk digunakan di negara-negara Eropa Timur yang memiliki pembatasan terhadap teknologi barat tertentu. A52 didasarkan pada kombinasi 4 linear feedback shift registers atau LFSR dengan clocking yang tidak teratur dan non-linear combiner. Pada tahun 1992, Ian Goldberg dan David A. Wagner melakukan cryptanalysis terhadap algoritma ini pada bulan yang sama ketika algoritma ini di-reverse engineered dan menunjukkan bahwa A52 sangat lemah, bahkan peralatan rendah pun mungkin memecahkannya secara real-time. Pada tahun 2003, Elad Barkan, Eli Biham, dan Nathan Keller mengungkapkan kerentanan A52 dalam protokol GSM. Serangan ciphertext only berdasarkan kode-kode koreksi kesalahan
memperlihatkan kelemahan algoritma ini. Bahkan jika ponsel mendukung A52, serangan man in the middle dapat berhasil. Sejak 2006, GSMA melarang penggunaan A52 pada ponsel, dan A51 tetap dianggap wajib. Kesimpulannya, A52 tidak aman untuk melindungi privasi komunikasi dalam lingkungan GSM. Cara kerja algoritma A52. Cara kerja dari algoritma ini akan dijelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Kode yang akan dijelaskan dibuat oleh Subhab Pratap Singh dengan link yang tertera pada layar presentasi. Langkah yang pertama adalah inisialisasi. Pada kode tersebut diinisialisasikan mask untuk shift register. Terdapat 4 pendefinisian mask untuk shift register, yaitu ada R1 mask dengan 19 bit bernomor 0 sampai 18, R2 mask dengan 22 bits bernomor 0 sampai 21, R3 mask 23 bits bernomor 0 sampai 22, R4 mask 17 bits bernomor 0 sampai 16. Kemudian didefinisikan juga R4 tab 1 hingga R4 tab 3 yang merupakan sebuah bit DR4 yang mengendalikan atau disebut juga bit control untuk setiap shift register. Di mana R4 tab 1 ada bit 10, R4 tab 2 ada bit 3, dan R4 tab 3 ada bit 7. Kemudian didefinisikan juga tombol tabs umpan balik untuk mengclock register shift. Ini akan digunakan untuk mengatur bagaimana setiap register akan berperilaku selama proses clocking, yang merupakan bagian kunci dari generasi keystream. Kemudian pendefinisian ini berkorespondensi dengan polinomial primitif, yaitu x pangkat 19 ditambah x pangkat 18 ditambah x pangkat 17 ditambah x pangkat 14 ditambah 1. Kemudian x pangkat 22 ditambah x pangkat 21 ditambah 1. Kemudian x pangkat 23 ditambah x pangkat 22 ditambah x pangkat 21 ditambah x pangkat 8 ditambah 1. Dan x pangkat 16 ditambah x pangkat 11 ditambah 1. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan tipe data khusus yang akan digunakan dalam pemrograman. Yang pertama, didefinisikan tipe data byte yang mewakili satu byte data, kemudian tipe data word untuk mewakili satu kata data, biasanya 32 bit atau 64 bit, kemudian untuk mewakili satu bit data, yaitu tipe data word bit. Selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi-fungsi dasar yang akan digunakan pada program. Yang pertama adalah menghitung paritas dari sebuah kata 32 bit. Paritas adalah hasil penjumlahan dari semua bit dalam kata kemudian diambil modulo 2. Ini adalah fungsi dari bit parity-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi untuk mengclock satu shift register. Pada A52, ketika bit terakhir dari frame dimuat, satu bit tertentu dari setiap register diatur menjadi 1, dan bit tersebut dimasukkan sebagai argumen terakhir. Ini merupakan fungsi untuk mengclock tadi, diberi nama clock 1. Selanjutnya adalah deklarasi variabel-variabel global untuk shift register 1, R1, R2, R3, dan R4. Kemudian ada juga fungsi majority yang mengembalikan 1 jika setidaknya 2 dari 3 kata parameter tidak 0, dan mengembalikan 0 jika tidak. Fungsi ini digunakan untuk menentukan kapan untuk mengclock shift register berdasarkan mayoritas. Selanjutnya adalah fungsi yang digunakan untuk mengclock shift register R1, R2, dan R3. Pada A52 digunakan bit-bit tertentu dari R4 daripada bit tengah dan selalu mengclock R4. Jika all P sama dengan 1, clock semua register R1, R2, dan R3 dan abaikan bit tengah. Ini hanya digunakan untuk setup key saja. Nah, jika loaded-nya sama dengan 1, maka ini adalah bit terakhir dari frame number. Dan dalam A52 kita harus mengatur sebuah bit khusus untuk setiap registernya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi getBit. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan satu bit keluaran dari keadaan saat ini. Bit-bit tersebut diambil dari masing-masing shift register melalui output generation tabs. Kemudian hasilnya yang berupa 3 bit di XOR-kan. Pada A52 dilakukan juga XOR terhadap hasil dari fungsi mayoritas dari 3 bit khusus dari register. Salah satunya dikomplement untuk membuatnya menjadi linear. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan kunci atau key setup.
Nah, rutin ini menerima sebuah kunci 64 bit dan nomor frame 22 bit. Pertama-tama di-assign dulu 0 ke setiap shift registernya. Kemudian diisikan kunci ke dalam shift register. Bit terkecil dari byte pertama dalam array kunci dimasukkan terlebih dahulu, kemudian mengclock setiap register sekali untuk setiap bit kunci yang dimuat. Nah, aturan kontrol jam biasanya dinonaktifkan sementara. Kemudian untuk A52, sinyal diberikan saat bit terakhir dimasukkan. Kemudian dijalankan shift register selama 100 siklus untuk mencampur bahan kunci dan nomor frame bersama-sama dengan pembangkitan keluaran dinonaktifkan. Kemudian diaktifkan kembali peraturan clock control berdasarkan mayoritasnya. Kemudian di load keluaran bit yang tertunda. Hal ini tidak mengubah kondisi dari register. Sekarang kunci telah selesai di setup dengan baik. Secara keseluruhan, fungsi key setup ini menginisialisasi shift register, menggabungkan kunci dengan nomor frame, mencampurkannya, dan mempersiapkan register untuk menghasilkan key stream yang aman. Langkah yang selanjutnya adalah generate keystream. Fungsi ini menghasilkan output 228 bit dari keystream output dengan 114 bit pertama untuk frame A ke B dan 114 bit berikutnya untuk frame B ke A. Kemudian alokasikan buffer 15 bit untuk setiap arah dan fungsi ini akan mengisikannya. Nah, yang pertama adalah buffer output akan dinolkan, kemudian di-generate 114 bit dari keystream untuk arah A ke B, kemudian disimpan dengan bit MSB yang pertama. Kemudian di sini di-generate 114 bit dari keystream untuk arah B ke A, kemudian disimpan dengan bit MSB yang pertama juga. Secara keseluruhan, fungsi run ini bertanggung jawab untuk menghasilkan 208. Secara keseluruhan, fungsi run bertanggung jawab untuk menghasilkan 228 bit output. Dan dari total tersebut, 114 bit digunakan untuk menginskripsikan lalu lintas uplink, sementara 114 bit yang tersisa digunakan untuk mendekripsi lalu lintas downlink, di mana keystream yang akan digunakan dalam enkripsi dan dekripsi komunikasi nirkabel antara dua arah, yaitu A ke B dan B ke A. Setelah keystream berhasil dibuat, maka untuk mengenkripsi data diterapkan operasi XOR terhadap 114 keystream pertama dengan plaintext yang akan dikirimkan. Selanjutnya adalah aplikasi dari algoritma A52. Yang pertama ada keamanan GSM. A52 digunakan untuk memberikan privasi suara dalam protokol telepon seluler GSM. Keystream yang dihasilkan oleh A52 digunakan untuk mengenkripsi frame suara atau data sebelum dikirim melalui saluran radio. Meskipun lebih lemah daripada A51, algoritma ini tetap digunakan dalam beberapa implementasi GSM. Kemudian yang kedua adalah smart cards dan embedded devices. A52 juga diterapkan pada perangkat embedded seperti smart card untuk mengamankan data sensitif di dalamnya. Penggunaan A52 memungkinkan pengamanan data pada berbagai aplikasi termasuk pesan teks, panggilan suara, dan transfer file. Nah, kelemahan dari algoritma A52 ini adalah yang pertama, keamanan yang lemah. A52 lebih lemah daripada A51 yang juga digunakan dalam GSM karena algoritma ini memiliki kerentanan terhadap serangan reverse engineering dan analisis kriptografi. Kelemahan ini mengancam kerahasiaan komunikasi yang menggunakan A52. Kemudian, kelemahan yang kedua adalah struktur sandi. A52 didasarkan pada kombinasi dari 4 LFSR dengan penjadwalan yang tidak teratur dan combiner nonlinear. Penjadwalan yang tidak teratur dan komponen nonlinear berkontribusi pada kerentanannya. Kelemahan yang ketiga adalah serangan hanya berdasarkan ciphertext. Pada tahun 2003, para peneliti Elad Barkan, Eli Biham, dan Nathan Keller berhasil melakukan serangan hanya berdasarkan ciphertext. Serangan ini memanfaatkan kode-kode koreksi kesalahan yang digunakan dalam komunikasi GSM. Selain itu, mereka menemukan kerentanan dalam protokol GSM yang memungkinkan serangan man in the middle setiap kali ponsel mendukung A52, terlepas dari apakah si A52 ini aktif digunakan. Kemudian yang keempat adalah kekurangan dalam kecepatan dan efisiensi. A52 memiliki kinerja yang kurang efisien dibandingkan dengan algoritma modern. Penggunaan sumber daya yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih lambat dapat mempengaruhi kinerja sistem.
Demikianlah penjelasan mengenai algoritma A52. Untuk penjelasan mengenai algoritma A53 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu algoritma A53 atau bisa kita sebut Kasumi. Ini saya akan menjelaskan yang pertama kali yaitu adalah cara kerjanya. Cara kerja di algoritma Kasumi ini ada berbagai cara kerja. Yang pertama yaitu kita mendefinisikan beberapa fungsi dulu untuk mengacak atau mengesubstitusikan sebuah inputan data yang kita masukkan. Uh, Lalu ada kita program utama dari Kasumi tersebut. Kemudian ada key scheduling untuk menyembunyikan key utamanya dengan agar lebih aman. Baik, yang pertama kali kita definisikan adalah fungsi FI-nya, di mana fungsi FI ini mengambil masukan 16 bit data masukan dari input dan 16 bit dari sub key, di mana dari uh, inputan dan sub key tersebut dibagi menjadi dua yang tidak sama rata, yaitu 7 bit dan 9 bit. Lalu dari inputan dan key tersebut, uh, kita mengubah panjang inputannya. Yang pertama untuk uh, variabel 9 atau 9 kita ubah bitnya menjadi bit 7. Lalu untuk masukkan yang 9 kita ubah bitnya menjadi bit untuk masukkan yang 7 kita ubah bitnya menjadi bit 9. Setelah melakukan penukaran tersebut, kita melakukan fungsi XOR, di mana fungsi XOR ini dilakukan pada data data inputan yang pertama, kemudian dengan data yang sudah kita ubah panjang bitnya, lalu juga kita XOR-kan dengan subkey yang sudah kita dapatkan. Eh, Lalu di mana pertama tapi untuk data input yang kita masukkan itu kita ambil dari tabel Xbox, di mana untuk eh, yang 7 kita ambil dari S7, kemudian yang 9 bit kita ambil dari S9. Lalu untuk hasil akhirnya adalah sebuah data dengan panjangnya adalah 16 bit. Selanjutnya yaitu fungsi FL. Untuk fungsi FL ini inputannya ada dua, yaitu eh, panjang bit 30 panjang data 32 bit, sama juga dengan indeksnya atau key-nya yaitu 32 bit. Di sini kita membagi inputannya menjadi dua, yaitu kiri dan kanan atau left dan right, dengan eh, inputan bitnya adalah 16 bit. Lalu kita melakukan FL operation atau kita lakukan XOR dari inputan datanya dengan eh, dengan eh, in- dengan indeksnya. Lalu ya, tapi untuk sebelum itu datanya pertama kita AND-kan dulu dari data inputan yang sudah kita buat dengan indeksnya, lalu kita XOR-kan dengan inputan awal sebelum kita bagi. Lalu hasil utamanya, hasil akhirnya adalah gabungan dari dua kiri dan kanannya dengan panjang 16 bit masing-masing, maka menjadi 32 bit. Lalu untuk selanjutnya adalah fungsi FO, di mana fungsi FO ini panjangnya hampir sama dengan yang FL tadi, yaitu 32 bit, indeksnya pun sama 32 bit, di mana fungsi FO ini kita pertama membagi kiri dan kanannya, yaitu panjangnya masing-masing 16 bit, kemudian kita juga membuat eh, membagi 32 bit itu menjadi tiga bagian, yaitu masing-masing 16 bit. eh, Masing-masingnya adalah 16 bit, tapi untuk kunci awal inputan majunya itu adalah 48 ya. Jadi untuk setiap panjang bitnya
untuk kuncinya ada 16 bit, kita bagi menjadi 3, ada ini di sini ada KOI 1, kemudian ada KOI 2, ada KOI 3, seperti yang ditunjukkan pada kode di layar. Kemudian kita memanggil fungsi FI dengan parameternya adalah left yang kita sudah buat, kemudian subkey yang sudah kita dapatkan dari fungsi FI tadi, lalu kita tukar, kita masukkan. Untuk yang left kita masukkan dari right-nya, begitupun yang right kita masukkan juga ke yang left. Itu terus berlanjut sampai dengan kita bikin iterasi dari J kurang dari 1 sampai dengan J kurang dari 3. Lalu itu dibagi sebanyak key subkey-nya ya. Tadi subkey kita bagi menjadi 3. Kemudian inputannya gabungan dari right dan left-nya, yaitu ada 16 bit masing-masing, maka menjadi 32 bit hasil akhirnya. Setelah itu kita memanggil program utama Kasumi tadi, di mana program utama ini adalah masukannya sebesar 64 bit, yang kemudian dipecah menjadi 2, yaitu 32 bit masing-masing. Selanjutnya akan dilakukan operasi jaringan faisal yang berisi fungsi FO dan FL, seperti yang ditunjukkan di layar. Ini ada di while-nya, ada FO dan FL. Operasi jaringan faisal ini dilakukan sebanyak 8 kali iterasi. Kemudian untuk di dalamnya itu, dalam while itu kita melakukan fungsi FL dan FO, di mana fungsi FL-nya kita panggil, kemudian kita simpan dalam temp. Setelah dalam temp, kita panggil fungsi FO, di mana parameternya menggunakan dari temp yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu temp tersebut kita simpan di sisi right atau sisi kanannya. Kemudian selanjutnya hampir kita sama juga menggunakan fungsi FO dan FL, di mana yang pertama kita menggunakan fungsi FO dulu, untuk right-nya kita simpan ke dalam temp, kemudian fungsi temp kita panggil lagi di dalam fungsi FL untuk kita simpan ke dalam temp yang baru. Lalu untuk sisi kirinya kita isi dari temp yang sudah kita buat sebelumnya. Itu dilakukan sebanyak 8 kali. Kemudian setelah itu kita fungsi telah selesai, maka fungsi itu akan menghasilkan keluaran yang data akhir yang diinginkan. Seperti yang ditunjukkan di layar, itu ada kita bikin sisi kanan dan sisi kiri, ada 4 bagian, ya 4 bagian dari 24 bit, kemudian 16, 8, dan yang terakhir. Itu akan menjadikan hasil akhirnya. Kemudian kita di sini memerlukan key schedule. Dalam fungsi ini membentuk penjadwalan kunci yang digunakan dalam program simulasi Kasumi. Fungsi ini menerima masukan kunci yang digunakan untuk diproses, menghasilkan 8 buah subkunci. Penggunaannya akan dijadwalkan sesuai dengan iterasi yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan proses key scheduling ini, kunci utama yang digunakan untuk menghasilkan subkunci tidak perlu disimpan atau ditransmisikan secara langsung. Hal ini melindungi kunci utama dari serangan atau pengungkapan yang tidak sah. Subkunci yang dihasilkan dari key scheduling digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data dalam setiap putaran. Hal ini diciptakan variasi dan kompleksitas yang diperlukan dalam enkripsi sehingga meningkatkan keamanan algoritma secara keseluruhan. Jadi dalam fungsi key scheduling ini kita mendefinisikan sebuah penjadwalan kunci, di mana kunci-kunci yang tadi sudah kita pakai untuk di setiap fungsinya seperti fungsi FI, fungsi FO, fungsi FL, kita definisikan terlebih dahulu agar menyembunyikan subkey utamanya. Di sini ada seperti di for yang terakhir, yang di sini itu ada KLI, KLI 1, KLI 2, lalu ada KOI 1, KOI 2, KOI 3, dan seterusnya. Itu yang kita gunakan. Itu untuk proses case schedulingnya. Nah, untuk yang terakhir adalah, sebelum terakhir ada aplikasi, di mana aplikasi ini ada berapa aplikasi yang kita dapat gunakan, seperti telepon seluler. Hampir semua telepon seluler yang mendukung standar GSM atau 3G menggunakan algoritma Kasumi
untuk enkripsi komunikasi suara dan data. Hal ini memastikan keamanan dan kerahasiaan komunikasi antara telepon seluler dan jaringan seluler. Peralatan selanjutnya itu peralatan jaringan seluler atau network equipment. Proses jaringan seluler seperti base station controller dan mobile switching center menggunakan algoritma Kasumi untuk enkripsi data yang dikirim dan diterima dari perangkat seluler. Ini adalah langkah penting untuk melindungi privasi pengguna dan keamanan informasi yang dikirimkan melalui jaringan seluler. Upgrade selanjutnya yaitu aplikasi internet seluler. Aplikasi berjalan di perangkat seluler dan menggunakan koneksi data seperti aplikasi perbankan mobile, kemudian aplikasi pesan instan, dan lain-lain, dapat menggunakan algoritma Kasumi untuk menenkripsi data yang dikirim dan diterima. Ini membantu informasi sensitif seperti kombinasi keuangan, kemudian kata sandi, dan pesan pribadi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Kelemahan pertama yaitu kerentanan terhadap serangan linear. Kasumi rentan terhadap serangan linear yang dapat mempengaruhi keamanan enkripsi. Meskipun serangan ini memerlukan analisis yang rumit, tetapi kelemahan ini tetap relevan. Selanjutnya yaitu ukuran kunci yang terbatas. Kasumi menggunakan kunci 128 bit yang mungkin terbatas dalam menghadapi serangan brute force. Dengan kemajuan komputasi, serangan terhadap kunci semakin memungkinkan. Kelemahan selanjutnya yaitu ketergantungan terhadap algoritma lain. Kasumi memanfaatkan algoritma MISTY1 sebagai bagian dari proses enkripsi. Jika MISTY1 memiliki kerentanan, maka Kasumi juga dapat terpengaruh. Selanjutnya yaitu keterbatasan analisis keamanan. Meskipun Kasumi telah diuji dan digunakan secara luas, analisis keamanan yang mendalam terhadap algoritma ini masih diperlukan. Beberapa penelitian menunjukkan potensi kerentanannya pun belum terungkap. Baik, untuk kesimpulannya, algoritma A51 adalah algoritma stream chipper pertama dalam jaringan GSM, namun rentan terhadap serangan kriptografi seperti relay P attack. Selanjutnya yaitu A52 merupakan versi lemah dari A51 dan tidak diterapkan secara luas. Selanjutnya yaitu A53 atau Kasumi digunakan dalam jaringan 3GPP untuk melindungi komunikasi suara dan data, meskipun masih memiliki kelemahan seperti serangan sandwich attack. Melalui evolusi ini, penting untuk terus mengembangkan algoritma kriptografi yang lebih kuat dalam melindungi komunikasi seluler. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.